Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Entah kenapa akhir-akhir ini narasi yang dibangun oleh banyak sekali orang itu adalah Jokowi pemaaf. Ya, itu sudah kita bahas beberapa video yang lalu. Ada Sutad mengatakan demikian, Jokowi pemaaf. Kemudian dalam salah satu video yang lain ya, saya juga melihat narasi yang sama. Sekarang yang akan kita saksikan ini dari Ibu Eli dan Eti, dua nama jadi satu. Yang mana yang bersangkutan ini adalah kuasa hukumnya Egy Sujana, entah masih iya atau tidak, itu pun mengeluarkan narasi yang serupa. Jadi beberapa narasi yang dikeluarkan gara-gara Rismon di RJ kan, yang mana secara status hukum itu padahal belum begitu ya, belum ada RJ-nya tuh, secara hukum masih tersangka Rismon itu. Ini mengeluarkan narasi yang sama, Jokowi itu pemaaf. Malah kemarin ada ustadz yang bawa-bawa ayat segala. Aduh, ini gimana ya? Apa sih yang mereka usahakan begitu? Cuman begini dulu ya. Saya juga melihat, insya Allah nanti akan kita bahas podcastnya Prof. Uceng. Sekarang Uceng itu Uceng kalau tidak salah. Yang salah satu dosen UGM yang tidak mau tunduk sama OVA tuh, sudah profesor sekarang, itu mengatakan bahwa orang-orang bodoh itu sengaja dipelihara. Untuk apa ya? Untuk jadi korban narasi-narasi seperti ini. Karena kebanyakan ya orang-orang itu tatkala kebodohannya dipelihara, mereka itu tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa berpikir analitik, sehingga mereka itu tidak bisa melihat satu fakta itu ada hubungannya dengan fakta yang lain. Nah, jadi tatkala kita melihat bahwa Rismon ini, katakanlah begitu ya, diberikan RJ oleh Jokowi, kalau memang sampai jadi diberikan RJ, itu seolah-olah hanya berhenti di situ. Ya sudah, berarti dimaafkan oleh Jokowi, selesai. Yang mana mereka itu tidak melihat kepada keadaan sebelumnya bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini, RRT ini, sedari awal itu tidak layak untuk diperkarakan, apalagi dipidanakan, apalagi dipenjara. Melihat dari apa? Dari dasar konstitusi kita, negara yang demokrasi, negara yang bebas berbicara, bebas menganalisa. Apalagi begitu ya, kalau misalkan kita ini tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan kawan-kawan itu adalah sebuah fitnah, tetapi sebuah analisa begitu. Jadi ini adalah hak bagi warga negara untuk berbicara. Nah, sekarang kita akan saksikan, ini kadang-kadang sering lucunya juga Bu Eli ini, kita akan saksikan bagaimana Bu Eli di dalam membahas maha baiknya Jokowi begitu ya. Kita tonton ya. Kok larinya kemana-mana? Kalau kalian profesional, ijazah aja bicarakan, gugat aja tuh ijazah. Tapi jangan caci maki orang. Berapa kali saya nyampaikan di setiap media. Kemudian pertanyaan orang, sebentar, ini coba lihat Bu Eli itu, kalau mau mengatakan jangan caci maki orang, tunjuk juga itu ke para termul, karena yang banyak mencaci maki itu termul. Saya lihat Roy Suryo itu di dalam pembicaraannya, kalau di situ ada cacian, ada makian, itu karena sudah tidak tahan dengan cacian dan makian yang dikeluarkan oleh para termul. Jejak digitalnya ada kok. Kenapa Bu Eli peduli sekali dengan perkara ini? Ya kan? Apakah setelah terkesan sama sambutan Pak Jokowi ketika menemani Bang Egy ke sana, atau prihatin dengan nasib yang akan dialami Rismon dan kawan-kawan? Kedua. Baik, sebentar, ini bagus ya. Ini kan host yang kemarin mewawancarai Sutad Termul juga nih. Cumi-cumi nih, aduh. Bahasanya bagus. Kenapa Eli ini sekarang kok jadi concern sekali terhadap permasalahan ijazah Jokowi? Iya juga kan, itu pertanyaan valid saya kira. Karena yang bersangkutan ini tadinya kan adalah kuasa hukumnya Egy Sujana yang
kliennya begitu ya, yang mana kliennya itu yaitu Egy Sujana berusaha untuk dikeluarkan dari jeratan hukum dan itu sudah selesai. Tapi kok omongannya Eli ini nggak selesai, kok malah diteruskan. Ini apa sebetulnya? Apakah gara-gara ini kata hostnya tadi ya? Apakah gara-gara dijamu sama Jokowi di kantornya itu yang ada di Solo, bukan rumahnya itu ya, kantornya? Keduanya, pertama kita ini manusia yang tidak luput dari sebuah salah, dosa. Kemudian masing-masing kita punya karakter yang berbeda, kemudian punya emosional, punya ego. Saya melihat seorang Pak Jokowi ini, boleh hari ini saya sampaikan dia negarawan. Kenapa? Sebentar ya sebelum ke situ. Ini juga narasi yang dikeluarkan sama Trumul. Kayak yang nggak punya dosa aja, kita kayak yang punya salah aja. Sebagaimana dikatakan Bu Eli tadi ya kita semua kan banyak salah. Begini, ini ya salah satu kata-kata yang suka dikeluarkan oleh orang yang sifatnya itu manipulatif. Manipulatif itu mencoba menguasai pikiran orang lain agar sang manipulator ini dia itu tidak dianggap bersalah atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Makanya kalau misalkan begitu ya, saya ini punya salah, kemudian kesalahan saya itu ketahuan, saya mengatakan seperti ini, kamu itu kayak nggak punya salah aja, kita saling memaafkan aja, kamu itu banyaknya juga salah, salahnya juga banyak, banyak juga salah itu, kamu juga salahnya banyak begitu. Ini adalah sebuah kata-kata untuk memanipulasi pikiran orang lain agar orang lain itu tidak menuntut atas kesalahan kita. Nah ini yang harus yang harus dibedakan ya. Semua kita ini memiliki kesalahan, iya. Bahkan Algojo yang menghukum para terpidana zaman dahulu itu dan para hakim yang menentukan hukuman itu juga sama, orang-orang punya salah. Tetapi itu tidak menjadikan hukum ini dia menjadi abstain, menjadi abai. Tidak. Makanya dalam permasalahan Jokowi ini kita itu kan fokus terhadap kesalahan-kesalahan Jokowi yang memang ada landasan hukumnya. Itu kita fokus di situ. Urusan Jokowi mau pacaran sama siapa, kalau misalkan ada pacarnya. Kemarin kan sempat ditepis juga sama Bu Iriana. Mau merangkul Bu Iriana, kan Bu Iriana nggak mau. Kita kan nggak membahas itu. Oh kenapa Bu Iriana tidak mau dirangkul sama Jokowi, bla bla bla. Kalau saya pribadi begitu ya, saya tidak membahas itu. Itu kan urusan pribadinya Jokowi, mau makan sama siapa, mau ada di mana, mau tidur di mana, urusan dia. Ini yang menjadi permasalahan adalah sikapnya Joko Widodo yang melanggar hukum, karena kita ini negara hukum. Jadi jangan mengatakan kita semua ini banyak salahnya. Memang itu fakta yang diucapkan. So what? Apa hubungannya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Joko Widodo itu? Dia adalah pemimpin. Dia pernah jadi presiden. Anaknya. Aduh, sebentar. Ini katanya kan mau mengatakan negarawan ya. Kita mulai dari sini nih. Emosional, punya ego. Saya melihat seorang Pak Jokowi ini, boleh hari ini saya sampaikan dia negarawan. Waduh. Kenapa? Ini yang sangat jauh kalau dikatakan Jokowi negarawan, itu jauh ya. Nanti kita keluarkan argumennya. Dia adalah pemimpin. Dia pernah jadi presiden. Anaknya juga masih jadi wapres. Dia masih punya pengaruh yang kuat. Kalaulah dia sombong bisa. Dia melakukan kekuatannya masih mampu dia. Dengan ibarat kata bukan sihir ya. Ditunjuk aja bisa garis merah, garis kuning atau garis biru. Ya. Baik, ini sebetulnya sepertinya Bu Eli ini sedang tergila-gila sama sihirnya Jokowi itu. Jadi itulah dahsyatnya. Nah, di sini baik, ini akan saya ulang ya, karena seru nih bahasanya nih. Kalaulah dia sombong bisa. Dia melakukan kekuatannya masih mampu dia. Dengan ibarat kata bukan sihir ya. Ditunjuk aja bisa garis merah, garis kuning atau garis biru. Baik, coba lihat ya ini Bu Eli. Anda kan mengatakan tadi bahwa yang namanya Jokowi itu seorang negarawan. Pahami dulu, negarawan itu adalah seseorang yang mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya. Apabila seseorang ini seorang negarawan, dia tidak akan memajukan anaknya yang bau kencur, yang belum sampai umur, kalau kata
siapa Rocky Gerung, akil balik secara politik saja belum, karena belum 40 tahun tuh. Itu tidak akan diajukan jadi wakil presiden. Dia bukan negarawan, dia mah keluargawan. Kalau mau juga begitu. Bukan negarawan, dia mah bukan negarawan, keluargawan. Negarawan itu seseorang yang mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya. Makanya dia tidak akan sibuk menjadikan menjadikan Hakim MK misalkan menjadi adik iparnya. Dia tidak akan sibuk menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Dia tidak akan sibuk menjadikan menantunya sebagai gubernur misalkan. Nggak bakalan. Negarawan itu melihat kepentingan negara di atas segalanya. Sekiranya dia itu bersifat negarawan, maka semua hak-hak pribadinya dia akan lepaskan demi kepentingan negara. Jokowi ini sebaliknya, kepentingan negara dipakai untuk kepentingan keluarga. Ini mah keluargawan. Dalam kata lain, seorang aristokrat, atau dengan kata lain seorang monarki, atau dengan kata lain seorang raja. Itu pengennya Joko Widodo itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Eli, Anda ini seolah-olah seperti apa ya? Seperti menormalisasi begitu ya. Dia itu seorang penguasa. Penguasa itu kalau misalkan dia mau sombong, dengan telunjuknya pun yang biru bisa jadi biru, yang merah bisa jadi merah. Ya nggak boleh seperti itu. Kita itu negara hukum. Negara hukum itu seorang pemimpin itu harus ikut harus ikut peraturannya. Kalau peraturan ini menunjukkan bahwa dia itu merah, pemimpin harus menunjuk itu merah. Kalau peraturannya ini menunjukkan bahwa sesuatu itu biru, pemimpin ini harus menunjuk itu biru. Nggak seperti ini, dia itu pemimpin, kata dia merah-merah, kata dia biru-biru. Kamu itu hidup di negara apa sebetulnya, Eli? Makanya saya ini agak kebingungan dengan orang-orang yang membela Tremul. Mereka itu ada sayangnya nggak sih sama negara kita? Kenapa? Karena mereka itu selalu salah satu ini narasikan itu seperti ini. Jokowi itu penguasa, dia itu kalau mau berbuat A dia bisa, kalau mau berbuat B dia bisa. Beda. Kita itu penguasa di dalam negara hukum, maka penguasa ini harus sesuai dengan hukum. Nah, jadi pada dasarnya yang dikatakan Eli ini salah. Tidak punya Jokowi itu seorang penguasa. Kalau kata dia A, dia A. Kalau kata dia B, dia B. Kalau kata dia merah-merah, kalau kata dia biru-biru. Nggak ada pada diri Jokowi. Tidak ada pada diri seorang pun pemimpin yang ada di negeri ini kekuasaan sebesar itu, karena semuanya harus ikut sama hukum. Makanya disinilah Eli ya kita melihat Jokowi itu menyebalkan, menjijikan, dan mengenaskan. Kenapa? Karena dia itu pemimpin yang seolah-olah dia itu raja. Dia tidak mau ikut peraturan-peraturan yang ada. Itu yang kita tuntut sekarang. Ya. Aduh. Jadi itulah dahsyatnya. Nah, di sini kita melihat tidak dilakukan seperti itu. Saya ya 63 umur saya, Ustadz aja masih punya emosi yang tinggi gitu. Siapa sih Pak Jokowi ini? Kok bisa dia setenang itu? Terus sesabar. Eli, sebentar. Eli ya, setenang itu, sesabar itu. Kamu itu apa nggak tahu? Jokowi ini mengkriminalisasi orang-orang, termasuk katanya klien Anda ini, Egy Sujana. Itu bukan sabar itu. Ini yang saya maksud tadi. Narasi ini kok sekarang jadi dibesarkan begitu. Jokowi itu sabar, pemaaf, dan sebagainya. Padahal dia itu udah jelas memakai instrumen negara demi kepentingan pribadinya. Itu yang kita lihat nampak di depan mata kita. Dari semua dinamika hukum yang berkaitan dengan ijazahnya Jokowi, itulah yang nampak di hadapan mata kita. Nggak ada perkataan sesabar itu, nggak ada. Nggak ada. Itu humble gitu. Nah, saya bukan muji-muji, ini fakta yang saya alami. Begitu apapun yang disampaikan, dia hanya dengan wajah yang betul-betul ikhlas. Tidak ada dendam, dan tidak ada. Kalau kita kan ini musuh datang pasti agak gimana gitu kan. Ini nggak ada. Eli, Anda itu sedang menghadapi seorang politikus yang awalnya masuk gorong-gorong, keluarnya itu utang banyak, anaknya dijadikan wakil presiden, lapangan pekerjaannya dijanjikan tidak ditunaikan. Anda ini sedang menghadapi seorang politisi. Kemudian yang namanya ikhlas itu nggak ada di wajah, ikhlas itu ada jadi hati. Kalau wajah itu tidak ada air mukanya itu tenang, begitu itu wajah. Saya katakan sekali lagi, ini adalah seorang politisi, Joko Widodo itu. Anda itu jangan sampai tertipu dengan
gesturnya politisi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Jokowi ini sudah tidak bisa dihusnuzoni. Omongan, gerak, tingkah laku itu beda dengan keputusan-keputusannya, dengan sikap-sikapnya. Ala kulli hal. Kemudian tadi siapa Eli juga mengatakan ini adalah pengalaman yang saya alami. Loh, pengalaman yang Anda alami itu, Anda itu makanya sampai dikenal sekarang di media sosial, sampai dikenal menjadi pengacara Egy Sujana. Karena Egy Sujana itu diperkarakan sama Jokowi. Kalau Jokowi sedari awal yang bersangkutan ini memiliki jiwa pemaaf, Anda itu gak bakalan dipakai sama Egy Sujana. Karena Egy Sujana itu tidak akan diperkarakan sama Jokowi. Begitu. Jadi jangan ini yang saya katakan ya, para termul ini tidak memiliki kemampuan menganalisa masalah dari fakta-fakta yang ada. Jangan hanya satu fakta yang dilihat. Anda memang datang ke rumahnya Jokowi, Anda melihat Jokowi kalem, datang Egy Sujana dengan muka ramah, menyambut, menjamu sebagaimana diulang-ulang oleh Egy Sujana itu ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa Egy Sujana dari awal datang ke sana itu karena dikriminalisasi oleh Jokowi. Dan jangan lupa pula Gus Nur itu juga dikriminalisasi juga oleh Joko Widodo. Dan jangan lupa pula banyak sekali permasalahan di situ. KM 50 yang sampai sekarang belum selesai. Pak Novel Baswedan yang disiram pakai air keras itu terjadi di dalam pemerintahnya Jokowi. KPK yang dilemahkan, Yakut yang menjadi tersangka kasus haji, dan lain sebagainya. Belum kita membicarakan Morowali, belum kita membicarakan Wus, belum kita membicarakan perkara-perkara yang dikatakan oleh Ahok kemarin, belum kita membicarakan banyak lagi penjahat kelas kakap ini Jokowi itu. Jangan hanya melihat ini pengalaman saya. Lah, pengalaman kamu gimana? Lihat fakta yang sudah tersebar. Bagi dia siapa yang datang ke rumah itulah adalah keluarganya atau sahabatnya atau orang yang baik terhadap dia. Dia tidak berprasangka yang buruk gitu. Aduh. Tidak pernah suuzon. Coba begitu orang menghina-hina dia datang, dia sambut dengan baik. Dia cuma menyampaikan kata understanding. Kemudian oke, bantu proses Pak. Kan hanya begitu. Nggak ada neko-neko. Lalu dari sementara Anda apa tidak melihat itu merupakan sebuah abuse of power? Anda ini mengatakan Jokowi negarawan, di mana Anda ini nggak paham negarawan itu apa. Anda tidak memiliki, Bu Eli, tidak memiliki sedikit pun rasa suka, rasa sayang terhadap negara ini, kepentingan negara ini nggak ada. Wong Anda itu pengacara kok. Kepentingan klien di atas segalanya. Kemudian Anda masuk ke dalam perangkapnya Joko Widodo, tersihir seperti ini. Wajar juga lah, umurnya udah 63 begitu ya. Udah sulit dikasih paham kalau udah umur segitu. Dari segi ibu prihatin terhadap Rismond dan kawan-kawan. Nah, disitulah. Karena sebelum masuk ke itu, saya juga melihat kenapa saya menyampaikan Bapak ini luar biasa sabar. Kita pulang dari Solo, separuh mati dihina, dicaci dimaki oleh orang yang sok segalanya, oleh orang yang merasa dirinya adalah, oh kalau kita tidak bersama dia, kita ini pengkhianat. Emang dia siapa? Pengkhianat kepada negara yang nggak boleh. Kalau kepada dia, siapa dia? Ya kan? Kalau memang dia anggap kita pengkhianat, kemarin musibah, sekarang musibah. Lo siapa dia gitu. Nah terus kamu itu gak ngelihat Jokowi itu mengkhianat kepada negara? Ya itu satu. Kemudian yang kedua, katanya gak boleh mencaci maki. Kamu itu sudah mencaci ini itu oleh orang yang paling sok, maksudnya Roy Suryo kan? Kita tahu itu. Meskipun gak nyebut nama, sama saja. Ah gimana sih ini? Merasa sok gimana gitu ya Allah. Hanya segelintir dan sekelompok yang tidak mengerti dengan kapasitasnya seperti apa. Dan apa tujuannya, apa kepentingannya gak jelas. Bu Eli, kita itu nggak penting apa kepentingannya, apa tujuannya nggak penting. Yang kita lihat itu substansi permasalahannya ada. Tujuan itu bisa kita bicarakan belakangan. Kalau memang misalkan substansi permasalahannya ada, kalau ada orang nih maling, kemudian kita katakan maling, asal terbukti dia itu maling, apa alasan saya mengatakan dia maling? Kan nggak relevan. Nggak relevan. Ada orang korupsi misalkan, kita bilang dia korupsi, ketahuan dia korupsi, banyak leadnya, banyak argumennya, banyak buktinya yang mengatakan dia itu korupsi. Kamu gak usah nanyain saya apa alasan saya ini membongkar dia korupsi. Gak usah nanya. Kalau memang permasalahannya itu jelas. Beda kalau permasalahannya ini tidak jelas. Saya katakan dia itu koruptor, misalkan dia berbuat korupsi, tapi ternyata dia tidak berbuat korupsi. Baru kamu nanya, kamu itu terus ngapain tunjuk-tunjuk dia sebagai koruptor? Kan begitu. Kalau memang ijazah Jokowi ini asli, tidak ada permasalahan, Jokowinya tidak
overacting, para termonya tidak overacting, permasalahan ini diselesaikan dengan simpel, kemudian terbuktilah dan didapatkanlah kepercayaan publik bahwa Joko Widodo ini ijazahnya asli, baru kita tanyakan, Roy Suryo, terus kamu ngapain bilang-bilang itu palsu? Kan begitu. Apa motif kamu? Kan begitu. Kalau memang misalkan asli, ya terus masalahnya apa? Asli dalam pengertian tuduhannya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apa motivasi kita ini pada akhirnya mempertanyakan hal itu? Kan tidak penting, tidak relevan. Nggak jelas. Terus apa legal standingnya? Nggak ada. Ya nggak jelas emang. Kalau mereka merasa benar, mereka merasa yakin, protes tuh. Kenapa dia mau wajib lapor? Iya, wajib lapor. Iya, berarti dia mengakui. Bukan. Begini, aduh ini kok banyak yang harus di komentar ya. Kalau memang misalkan merasa benar, kenapa wajib lapor? Karena hukum yang dolim sekarang mengatakannya demikian. Karena kalau tidak lapor ini, wajib lapor kemudian tidak mau, ini masalahnya lebih parah lagi. Makanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini disuruh wajib lapor oleh kepolisian, mau saja karena memang keputusan kepolisian demikian. Kita tidak mengatakan keputusannya adil, itulah yang dikatakan menghormati hukum. Meskipun penegak hukumnya tidak menghormati hukum itu sendiri, tetapi kan di belakangnya masih ada perjuangan-perjuangan tuh mengatakan bahwa ini tidak sesuai lah, RD yang diberikan kepada Egy Sujana tidak sesuai lah, kemudian datang kepada Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Proses hukum itu berjalan. Kalau dia tidak merasa dia tidak salah, dia ungkapkan, berikan pembuktian, berikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak yang berwajib sebelum perkara ini terlanjur jauh. Ya udah, itu udah dikeluarin. Ini sedang sekarang berproses. Kepolisian yang tidak mengajukan ini kepada kejaksaan. Ini sudah sedang, ini ibu Tapi sedang. Akhirnya apa? Tersandung dalam persoalan mulutmu harimaumu. Laporan lagi. Lapor kan begitu jadinya. Nah, dalam hal ini Bukan tidak mampu, itu sedang dikeluarkan dan kita melihat ada proses yang dilabrak oleh kepolisian. Banyak sekali di depan mata kita, itu kelihatan. Dari mulai proses penyidikan sampai ditanyakan bukti dan sebagainya. Banyaklah di dalam hukum acara yang dibicarakan itu. Ini dinamika hukumnya ada, itulah yang sedang kita bicarakan sekarang. Tidak dengan logika-logika seperti ini. kita menyampaikan dari sudut kesabaran Pak Jokowi. Ketika kita dihina, pertama mereka emosi, kita dimarah-marah, dicaci-caci, direndah-rendahkan. Sabar. Ketika dihina, Bang Egy nggak sabar. Langsung dilaporkan Kozinudin dengan Roy Suryo. Saya dipakai tepuk tangan, cair, diserang pribadi saya di muka umum. Waktu di Polda itu. Waktu di Polda, diviralkan. Saya siapa? Mereka siapa gitu. Mereka siapa? Apa yang saya lakukan harus lapor mereka. Mereka lakukan salah di mata saya diam. Kalau mereka menganggap saya salah, nggak ada kapasitas dia untuk ngatur saya. Nilai. Ibu, itu namanya sanksi sosial. Itu namanya sanksi sosial. Demikianlah adanya. Anda ini sekarang sudah masuk ke dalam ranah publik dan itu ada konsekuensinya. Nggak usah marah-marah juga. Kalau kamu gimana orang ini ya? Jangan marah-marah tapi sambil marah-marah. Ya repot ya. Jangan caci-caci tapi sambil caci-caci, ya repot. Jadi kalau misalkan Ibu Eli ini tadi mengatakan kita berhenti di dalam substansi permasalahan, yuk kita berhenti di dalam substansi permasalahan. Karena ya mungkin kalau ada kesepakatan antara saya dengan Bu Eli dalam permasalahan ini, kita sama-sama sepakat ini permasalahan sudah terlalu jauh. Kita sepakat itu. Karena tatkala sudah masuk ke dalam ranah hukum, yang mana independensi penegak hukum itu dipertanyakan, jadilah permasalahannya seperti sekarang menilai. ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini bukan orang Pak Jokowi, bukan orang siapapun. Orang Rismon. Orang Rismon yang tim atau siapapun. Saya ini adalah seorang advokat berdiri sendiri yang bekerja membela klien. Salah saya di mana? Ya itu di situ. Salah saya di mana? Sebagai advokat gak ada salah. Tapi jangan sampai kamu itu mengatakan Bu Eli bahwa kamu itu dalam keadaan netral. Jangan sampai, karena gak netral bagaimanapun. Anda itu dibayar membela klien.
Jadi ada dalam posisi klien. Nah sekarang kita lihat tinggal kita lihat kliennya. Kliennya ini kemana condongnya? Kliennya ini Egy Sujana, sekarang condongnya ke Jokowi. Ya Anda jadi orangnya Jokowi. As simple as that. Karena Anda itu kan seperti lokomotif. Pengacara itu nggak ada pengacara berdiri sendiri. Pengacara berdiri sendiri mau ngebela apa? Nggak ada. Pengacara itu yang ikut klien. Nanti kliennya kemana ya, ke situlah dia adanya. Kemudian nanti kalau misalkan kalau Anda membela Egy Sujana, yang mana kebetulan Egy Sujana sekarang sudah bukan Egy yang dulu, kemudian mendapatkan sanksi sosial, ya terimalah itu. Ya nggak usah marah-marah dengan mengatakan jangan marah-marah. itu itu gimana logikanya itu ya? Nah, hak kami dong. Ya. Dan yang berangkat ke Solo saat itu bukan orang kaleng-kaleng. Kami bertiga seorang praktisi hukum, Bang Egy profesor, paham hukum, aktivis, belum lahir mereka itu, khusus Kozinudin, belum lahir, Bang Egy sudah menjadi aktivis, sudah menjadi seorang pengacara, banyak yang ini, tapi Bang Egy kan nggak sombong, dia hanya lihatlah low profilnya Bang Egy. Ini ngomongin apa sih orang? Kalau udah ngomong kayak gini terus apa yang mau kita bicarakan? Ini kan apa namanya itu perspektif subjektif begitu ya. Tadi memang yang dikatakan fakta, Egy Sujana sudah menjadi aktivis misalkan sebelum Kozinudin lahir. So what? Terus apa begitu? Itu tidak menjadikan itu tidak urgen untuk dibahas karena kalau kita ini membahas suatu permasalahan, berhentilah di dalam membahas permasalahannya. Aku puasa bareng kita di sini, lontong bareng, gorengan. Iya, dari situlah kita harus menilai. Nah, bukan dari substansi permasalahan lah kita harus menilai, bukan dari pribadinya. Ketika kita disakiti, kita nggak bisa sesabar Pak Jokowi. Kita laporkan. Dan ini sudah patut dan pantas karena bahasa dia sudah melampaui batas gitu. Nah ini kan coba lihat kontradiktif perkataannya. Kita tidak bisa sabar Jokowi. Memang yang dilakukan Jokowi apa? Kan sama yang dilakukan Jokowi juga melaporkan. Pada akhirnya kalau kamu mengatakan kamu itu tidak sabar karena melaporkan Roy Suryo, misalkan melaporkan Pak Kozinudin, kamu juga harus mengatakan Jokowi itu tidak sabar. Karena sama Jokowi juga melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan begitu, sama-sama tidak sabarnya. Atau kalau kamu mengatakan bahwa Jokowi itu sabar, kamu juga, ya saya juga sabarlah seperti Jokowi, saya laporkan saja. Kan begitu. Ini sama-sama nggak sabarnya dua-duanya itu. Ya, karena memang ada sesuatu di dalam ini, saya lihat begitu ya, dalam diri mereka secara psikologis yang diserang karena itulah tersinggung. Nah, ketersinggungan ini ingin mengeluarkan apa ya? Intikom kalau bahasa kita itu ingin mengeluarkan balas dendam. Cuman balas dendam yang diakomodir negara kita apa? Masa mau bawa cerulit begitu, mau ngejak caro, atau masa kita mau bawa golok begitu, atau masa kita itu mau sewa preman bayaran. Nah itu kan terlalu frontal begitu. Bukan berarti saya tidak mengatakan mereka melakukan hal itu. Kemarin juga ada yang menyiram air keras kok. Itu pun dilakukan oleh mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu kaum yang orang tersinggung hatinya itu. Ya bukan Jokowi yang tersinggung hatinya itu. Ini mereka itu ingin melakukan pembalasan. Cuman bagi orang-orang seperti Jokowi, seperti Egy Sujana di hadapan publik begitu ya, satu-satunya hal yang make sense untuk balas dendam itu yaitu dengan memakai aparatur negara. Dan kenapa mereka itu secara sangat percaya diri sekali bahwa laporan mereka itu senantiasa akan diterima oleh Polda Metro dalam hal ini begitu ya? Ya karena memang Polda Metronya ada di dalam genggamannya Jokowi. Saya berani mengatakan itu. Mau apa? Saya berani ngomong seperti itu. Lah dari mana saya bisa mengatakan seperti itu? Dari fakta-fakta yang ada itu memang hasil analisa. Saya bebas ngomong apapun, bebas, saya di negara demokrasi. Ya. Cuman saya itu mengatakan Polda Metro ada di bawah genggaman Jokowi itu dari analisa fakta-fakta yang ada. Begitu ya. Ini sampai sini dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.